Sebenarnya kita melakukan ekspansi melalui pasar modal itu karena kita melihat peluang bisnis transportasi angkutan barang ini cukup menjanjikan ke depan. Jadi dana IPO kita totally semuanya kita pengembangan di bisnis dengan penambahan armada, used truck sama new truck, jenis medium truck. Jadi ada 39% kita alokasikan dana untuk belanja used truck dan 48% kita alokasikan untuk new truck. Dan sisanya 16%-an itu kita untuk aksesoris dan karoseri pendukung kendaraan truk tersebut. Baik, kemudian bagaimana sebenarnya Anda melihat industri dari angkutan barang di Indonesia ini? Jadi kita melihat dari visi pemerintah sebenarnya dari awal. Jadi visi pemerintah dari awal sudah mencanangkan pembangunan infrastruktur. Ini suatu sinyal positif di bisnis transportasi angkutan barang. Di mana dulunya kita susah mengukur. Sekarang dengan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah, dengan sistem logistik nasional yang juga sudah dikembangkan oleh pemerintah, maka 3 tahun terakhir ini industri angkutan barang menjadi cukup menjanjikan. Kenapa? Karena infrastruktur kita bisa lihat tol Trans Jawa sudah terhubung dan semua bisa kita ukur. Salah satu bentuk kemacetan kita bisa ukur. Sehingga regulasi-regulasi pemerintah pun akan sejalan dengan kondisi-kondisi infrastruktur yang akan terus dikembangkan oleh pemerintah. Baik, kemudian yang menjadi tantangan untuk tahun 2020 sendiri ini setelah IPO nantinya untuk Pura sendiri seperti apa? Kalau kita melihat secara optimis bahwa pemerintah juga menganggarkan pembangunan infrastruktur ke depan di tahun 2020 ini lebih besar dibanding tahun lalu. Tandanya apa? Tandanya kebijakan infrastruktur pemerintah ke pengusaha angkutan barang itu sinergi. Dalam pengertian pemerintah punya kebijakan infrastruktur ingin mempersatukan dan mempermudah distribusi antar pulau dengan Sisloknas dan multimoda. Oleh karena itu ini menurut saya malah bukan jadi suatu tantangan, malah jadi suatu peluang di mana pengiriman-pengiriman distribusi ini bukan lagi hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi bisa dikembangkan keluar dari Pulau Jawa. Di mana pemerintah melihat penekanan inflasi dan lain-lain fungsinya daripada distribusi logistik nasional, cost distribusi logistik nasional yang terukur. Baik, selama ini para konsumen pun juga yang biasa menggunakan bisnis-bisnis dan jasa logistik mengatakan bahwa biaya logistik di Indonesia ini cenderung dikatakan mahal. Nah ini bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya gini, logistik mahal itu kan lagi-lagi kita berhitung sebagai pengusaha tracking secara sistematis yang tidak bisa diukur. Infrastrukturnya tidak jelas. Salah satu bentuk kos-kos yang timbul seperti kecelakaan gitu ya. Itu kan karena infrastrukturnya tidak memadai. Itulah yang menyebabkan logistik nasional mahal. Dan termasuk pengiriman distribusi antar pulau. Di mana di pemerataan ekonomi manufacturing masih menitik beratkan di sektor Pulau Jawa. Sehingga pengiriman dari Jawa keluar pulau mungkin murah, tetapi dari pulau yang lain masuk ke Jawa jadi mahal karena tidak ada distribusi di situ. Nah, ini yang harusnya tugas pemerintah dan stakeholder pemerintah dengan kita pengusaha harus melihat suatu gambaran bahwa kita negara kepulauan ada 17.000 ya, itu yang harus kita sinergikan, kita gabungkan. Baik. Nah, saya lihat memang Sisloknas pemerintah dengan tol laut, dengan multimoda lainnya yang sudah mulai diaktifkan itu menurut saya sudah cukup bagus. Baik, Pak Ariel, kita melihat pergerakan harga saham dari emiten Pura sendiri ini sudah langsung auto reject atas semenjak pagi tadi ditawarkan di Rp105 per unit saham, saat ini sudah Rp178 per unit saham, sudah naik 69,52%. Ini cukup signifikan sehingga tentunya ini terkait dengan perencanaan Anda mungkin ke depannya kira-kira nanti untuk menggunakan capexnya sendiri seperti apa? Ya. Jadi kalau mungkin saya lihat ya publik investor merespon bahwa dana ini benar-benar kita untuk pengembangan bisnis. Jadi bukan untuk pelunasan hutang gitu ya. Ini pengembangan bisnis ini mungkin juga investor melihat di sudut pandang yang sama seperti saya ke depannya. Sehingga kita mengalokasikan capex kita tahun ini sebesar 100 miliaran ya, kurang lebih 89 sampai 100 miliaran itu untuk kita belanja pengembangan penambahan armada dan perluasan pasar serta kita membangun sistem IT untuk manajemen.
ke depannya. Baik, kemudian terkait dengan target pendapatan sendiri apakah sudah ditetapkan untuk 2020? Jadi kita di Desember itu revenue kita di 86 miliar dan target kita proyeksi di tahun 2020 melompat cukup signifikan ke 170 miliar. Dengan kita mengalokasikan armada penambahan sebanyak 150 armada, di mana di tahun lalu kita mengoperasikan 155 armada. Dan di tahun 2020 ini kita akan menambah sebanyak 155 armada untuk meningkatkan posisi kita di market. Baik, ini sangat signifikan ekspansinya ke depannya terlihat. Tapi apakah juga nanti akan sangat signifikan pada pertumbuhan labanya sendiri? Iya, sangat signifikan pastinya. Baik, boleh diupdate kepada kami Ya, bagaimana kepada pertumbuhan labanya? Jadi kita laba kotor kita akan meningkat dibanding dengan tahun lalu ya sekitar kurang lebih kalau kita menggunakan Juli, buku Juli itu 200%-an laba kita meningkat. Jadi memang dengan penambahan armada yang sehat, yang prima, otomatis laba kita jauh lebih bagus. Akan terdongkrak dengan signifikan. Iya.